Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah bisa hadir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Susanto yang pada siang hari ini alhamdulillah juga bisa hadir tanpa berhantu apapun, dan juga kepada Bapak sekolah yang tadi sudah diwakilkan. Alhamdulillah diberikan waktu saya untuk memaparkan sedikit ini. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi kita akan hari ini kenalkan dulu saya dari Jalan Guru Penggerak Angkatan 7 di 1 yaitu Kampung Ringkir. Nama saya Muhammad Sukawationo, sudah dipanggil dengan Suska. Di sini hari ini kita akan membahas ataupun diskusi tentang visi guru penggerak yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Susanto. Kita bisa nanti jadikan ataupun nanti diskusi besar ke ruang kelas kita ataupun di sekolah kita menjadi visi jadi 3 dari adik. Di pertama Bapak Ibu, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan ulas asih. Di sini tahapan kita mulai belajar yang pertama yaitu tentang merdeka. Nah, apa pentingnya visi dalam membawa perubahan? Di sini ada sebuah video, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan dan disimak tentang visi dari video ini. Nanti saya akan tanya Bapak Ibu bagaimana pendapat Bapak Ibu. Itu tadi Bapak Ibu ya, ada sedikit video yang sudah ditampilkan. Apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari video ini? Coba dari Ibu Mama, silakan Bu, kita tampil ke depan. Bu Mama Halimadus, sedikit apa yang dapat Ibu ambil dari visi dari kartun dari Bernard ini? Silakan Bu. Mas, nggak ada ini lah Bu, ini mau nilai 100 nggak ada, yang penting Ibu kena hasil dari Ibu menurut tadi. Maaf ya Pak, tadi sebenarnya saya kurang fokus juga. Ya, tapi saya lihat sedikit itu tadi video yang disampaikan, benar itu sudah mau sekolah tadi ya. Kemudian dia mencapai sesuatu dengan usaha saya sampai bagaimana supaya dia mencapai sesuatu. Terima kasih Bu. Saya tadi bahwa video ini menceritakan bahwa dia tetap percaya diri kepada dirinya dalam mencapai tujuannya, tetap berusaha walaupun sering gagal tapi
bisa untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Ya, jadi tadi sudah sampaikan oleh rekan-rekan guru dari Bu Mama, Bu Tri juga, bahwa tadi contoh dari visi dari seorang Bernard ya Bapak Ibu ya, yaitu bagaimana dia menuju ataupun bagaimana dia menggunakan segala kemampuannya, menggunakan alat. Ternyata pas di perjalanan alat tadi itu ya Pak, bagaimana bisa naik ke atas? Dengan cara apa? Dengan motivasi, semangatnya ya, semangat ini mencapai tujuan. Nah, dari visi tadi Bapak Ibu dapat kita ini kan adalah visi adalah representatif, kognitif mengenai gambaran masa depan, itu merupakan Bandura, yang mana tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Jadi imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Jadi pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasiwan dan melahirkan evaluasi. Nah, menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun visi itu apa sih? Visi itu adalah kemampuan untuk melihat pada isu persoalan atau pandangan atau wawasan ke depan, atau yang lebih mudahnya lagi yaitu yang ingin kita capai ataupun harapan atau menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Itu Bapak Ibu, jadi bisa jadi kita sebut dengan harapan doa kita kepada anak kita. Mau jadi apa mereka itu ya. Nah, sesuai dengan kekuatan. Jadi kekuatan kata itu teks, yaitu kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah suatu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu Bapak Ibu, yaitu yang digunakan katanya atau apa yang dia ucapkan. Nah, di sini ada sebuah puisi yang mana dari puisi dari karya S.D. Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Saya tolong untuk bantu saya Ibu Mama membacakan sedikit puisinya. Silakan Bu. Di sini. Ya, nanti bisa sedikit gantian ya. Bacakan sedikit puisinya. Iya. Iya. Ya. Aku Melihat Indonesia, karya Ibu. Jikalau aku berdiri Indonesia, jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan bungkur Palaran, bukan lagi bungkur Palaran yang kudengarkan. Dari Bapak Muhammad Hatta. Jadi Indonesia itu tidak akan bercahaya kalau tidak ada lilin di desa Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini ada modul tentang untuk Bapak Ibu. Nanti di sini tugas Bapak Ibu yaitu menyusun visi diubahkan sebagai pendidik atau guru, yang mana visinya yaitu menggambarkan harapan Ibu dan Bapak atas murid dan sekolah kita Bapak Ibu. Visi yang bermakna mendalam bagi diri Bapak Ibu. Visi yang menggugah diri Ibu Bapak sendiri dan orang lain yang membacanya. Sehingga kelak ketika menghadapi berbagai tantangan, tuntutan perjuangan, Ibu Bapak tetap semangat untuk terus melangkah maju seperti video Bernard tadi, yang mana dia sudah berusaha bawa alat, membawa sebagainya, pas di tengah jalan rusak semua alatnya Bapak Ibu, tinggal hanya dirinya sendiri. Tapi karena masih ada semangat, masih ada perjuangan, dia terus berjuang dengan menggunakan seluruh kemampuannya yang akhirnya juga sampai ke puncak Bapak Ibu. Nah itu pertimbangan penggunaan kosakata yang ada dalam profil Pancasila tanpa menyebutkan frase profil Pancasila Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu kita di kurikulum Merdeka itu ada namanya profil Pancasila. Yang pertama yaitu, nah di sini ada lagu Bapak Ibu, kita berdiri sebentar Bapak Ibu untuk bernyanyi sebentar tentang profil Pancasila.
Profil pelajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Yang sekali ya, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali Bapak Ibu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang pakai tangan Bu ya. Kalau apa namanya itu saya tunjukkan ya, saya stop dulu. Jadi gini Pak Ibu ya, kalau beriman bersama saya gini, kalau berikan sopan sini, global sini, kalau kreatif sini, gotong royong gini, gotong royong gini, berikan global sini, tangannya kalau apa namanya kreatif tangan satu, kalau apa namanya itu kreatif ini ini benar kritis tangannya seperti ini. Bisa ya Bu ya? Ya, sambil di papan ada kan? Nah, oke. Ulangi sekali lagi ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Oke, kembali lagi ya, sekali lagi ya. Jadi kalau ketika teman Ika, tangannya seperti ini ya Pak Ibu ya. Dia tekan di sini, bagaimana teman-teman saya? Nah, kalau gotong royong seperti ini, kalau mandiri seperti ini, kreatif seperti ini, berpikir kritis tangannya sini. Nah, kaki tiga ini. Nah ya. Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Itu Pancasila ya Pak Ibu ya. Boleh nanti kita di YouTube ada Bapak Ibu ya. Nah itu tadi Pancasila Bapak Ibu. Jadi ada namanya beriman kepada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis dan mandiri Bapak Ibu ya. Nah itu menurut pendapat dari Stephen Covey, yaitu kita itu harus mulai dari akhir pikiran Bapak Ibu. Itu berarti memulai dengan pemahaman yang jernih akan arah tujuan kita. Itu juga berarti mengetahui dan memahami dengan lebih baik di mana kita sekarang, sehingga langkah-langkah yang kita ambil akan selalu berada pada arah yang benar. Nah ini Pak Ibu, paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan visi menjadi menyenangkan ataupun bermakna. Nah ini ada sedikit video. Nanti boleh Ibu untuk memberikan sedikit pembelajaran apa yang dapat Ibu tangkap dari pembelajaran video ini tentang visi dan paradigma tentang perubahan sekolah kita.
Oke, Bapak Ibu, itu tadi sebuah video tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sedikit bisa memberikan pembelajaran apa sih yang Bapak Ibu dapat tangkap dari coba Ibu Heli, Ibu Lia untuk sedikit memberikan pembelajaran apa yang Ibu dapat. Silakan Bu. Baik, yang saya tangkap dari video pembelajaran tadi adalah ketika kita akan melakukan perubahan, tidak harus kita mengajak orang lain dulu. Mulai dari diri kita sendiri, meskipun apa perubahan yang akan kita lakukan itu kecil sekali. Oke, makasih. Tentang dulu. Iya, ya, bagus sekali ya. Benar sekali. Tadi ada video anak kecil Bapak Ibu ya. Semua orang menunggu. Bagaimana mau bergerak itu bagaimana? Ya kan? Ada sebuah kayu besar menghalangi jalan, tetapi semuanya itu diam, menunggu kepastian yang tidak pasti ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari itu ada seorang anak kecil yang mungkin ditanamkan oleh seorang gurunya mungkin ya, nggak tahu anak itu kelas berapa, SD lagi. Itu ada polisi, ada orang dewasa, ada sebagainya yang bisa kita lihat, tapi mereka tidak ada yang tergerak bagaimana sih biar pohon itu bisa dipindahkan ya. Padahal anak itu tenaganya kurang apa coba? Mungkin karena dia melihat anak kecil itu tergeraklah hati-hati Bapak Ibu yang ada di sekitar itu untuk membantu bagaimana biar bergerak. Nah, mereka kerjasama, kolaborasi. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya kita kerjasama. Makanya kita sekolah ini tidak akan bisa maju hanya satu orang saja, hanya satu orang anak kecil atau satu orang hanya kepala sekolah saja, tapi harus kerjasama ya Bapak Ibu. Ya bagus sekali tadi ya Bapak Ibu atas pendapat atau penjelasan dari Ibu Lia tadi. Itu jadi kita mulai dari diri sendiri dulu, Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah di sini ada namanya visi. Nah, visi itu bagaimana sih caranya? Yaitu dengan cara bagaimana dengan kekuatan atau potensi yang kita ada. Jadi apa saja potensi kita yang ada di dalam diri kita itulah yang kita harus kuatkan dan aktifkan. Banyak potensi yang dia miliki. Hanya mendorong saja, nggak tahu itu bisa enggak dengan mereka. Nah itulah kekuatannya ya. Jadi yang pertama yaitu visinya, kekuatan, potensi dan daya guna. Nah di sini ada sebuah gambar juga, yang mana kita jangan melihat kesulitan Bapak Ibu ya, tapi lihatlah apa yang bisa kita lakukan. Nah di sini Bapak Ibu ada query, ada upaya kolaboratif, terus ada juga caranya bagaimana menggunakan efektif dan cakap. Nah di sini juga ada pendapat dari Victor Darker bahwa tugas pemimpin adalah menentukan satu kekuatan. Jadi itu menjaga kekuatan selatan apa yang dimiliki oleh teman-teman kita, kawan-kawan kita. Tapi jangan kepada mereka, jangan melihat kelemahan mereka yang kita bisa gunakan ya. Nah ini change dan chance. Jadi peluang dan perubahan. Perubahan itu sama dengan kesempatan. Kesempatan itu adalah belajar. Bagaimana kita selalu belajar. Nah, di sini perubahan dihadapi Dewantara, yaitu perubahan itu adalah kontinu, konvergen, dan konsentris. Saat perubahan menurut pendidikan, yaitu Uli Handayani, yaitu pendidikan harus sadar dan berencana untuk menunjukkan kesadaran dalam proses pembelajaran agar bisa jadi secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Nah, untuk membuat sebuah visi itu, Bapak Ibu, kita bisa melalui dengan bagja. Nah, ini menurut Bapak Menteri kita yang baru, Pak Nadiem Makarim, itu bahwa apa yang kita lakukan dan peningkatan pelajaran murid. Jadi apapun yang kita lakukan itu, Bapak Ibu, berdampak pada murid kita. Itu intinya. Nah, di sini adalah bagaimana buat visi itu, berprestasi itu sebaiknya bagaimana caranya Bapak Ibu menggunakan atap. Jadi awal, tantangan, aksi dan pembelajaran. Nah, bukan lingkungan masyarakat, orang lain yang mana kita harus berkolaborasi, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya berikan contoh visi saya tentang sebagai pendidik, yaitu saya harus berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan program murid sebagai individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan ulas asih
insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejahtera. Nah, coba dari Prakasa tadi ada pertanyaan, terus ambil pelajaran dari mimpi, jaga rencana atau eksekusi, dan bagaimana visi, yaitu kalimat rumpang, dan bagaimana juga Prakasa perubahan antara diri juga menjadi perubahan. Nah, di akhir topik ini nanti akan saya kirim, silakan Bapak Ibu untuk menulis visi Ibu, bagaimana Bapak Ibu menuliskan visinya tentang yang membuat Bapak Ibu terus bersemangat. Apa sih visi ataupun harapan Ibu sehingga masih semangat dan berkenan mengerahkan segala daya upaya untuk mewujudkan dalam perjalanan peran Bapak Ibu sebagai guru di kelas. Dan terakhir itu suatu kalimat prakarsa perubahan Bapak Ibu pertama kali untuk menunjukkan visi Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya, nanti saya kirim di Google Form, silakan diisi untuk visi dan misi kita di sekolah. Nanti suatu saat kita kumpul ataupun bermusyawarah bisa kita sampaikan di forum sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin itu saja paparan diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Mungkin kalau ada sedikit kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf, benar-benar saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Susda yang telah melakukan presentasi Pak ya. Presentasinya sangat-sangat menarik dan cukup baik sekali. Kemudian Bapak Ibu boleh sesuatu akan pelajar Pancasila. Di situ kita tidak boleh menuliskan profil pelajar Pancasila, tetapi isi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Di sini kemarin misalnya siswa dapat beriman dan bertakwa serta memiliki pengetahuan dan berintek, ilmu pengetahuan teknologi dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu salah satu visi saya kemarin contohnya. Jadi visi saya untuk anak didik saya kelas 6B itu siswa dapat tek dan itak, beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, boleh nanti Bapak Ibu nanti kirimkan hasilnya di Google Form apa visi dan misi. Visi harapan Ibu untuk kelas Ibu aja dulu. Nah, nanti kita bisa nanti bermusyawarah, kumpulkan di sekolah. Nanti mana yang bagus Pak ya, Pak Santo ya, untuk kita dipakai untuk di sekolah kita. So, Pak Santo, dari visi saya kemarin. Makasih Pak. Bapak Ibu ada lagi kita dulu yang waktunya itu ya. Iya. Cukup Bapak Ibu. Ya demikian Pak Sugeng tadi ya, Pak Sugeng sudah melakukan presentasi dengan baik. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mampu untuk memahaminya. Nanti akan dicoba untuk melihat Google Form-nya ya. Keinginan atau cita-cita Bapak Ibu untuk sekolah dan anak didiknya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya untuk visi ini sesuai dengan tema Merdeka itu diusahakan berpusat pada murid ya Bapak Ibu ya. Pokoknya tujuannya kita untuk ke murid kita. Cukup. Demikian Bapak Ibu, ini dari Pak Suska, calon CDP calon guru penggerak. Saya mohon untuk dukungannya terus untuk Pak Suska supaya 4 bulan ke depan Pak Suska masih semangat dan bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak dengan baik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.